Oke, kita mulai ya. Ini sudah kelihatan ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Saya review cepat. Nanti kita belajar uh, materi linear dan nonlinear ya. Yang pertama karakteristik op-amp ya. Op-amp itu adalah penguat operasional. Itu kebanyakan operasional amplifier atau penguat operasional. Ini adalah sebuah komponen yang multi fungsi ya, general purpose yang banyak sekali dipakai dalam rangkaian-rangkaian elektronika ya. Kalau Anda beli buku atau baca buku khusus op-amp itu ratusan rangkaian itu banyak, ratusan rangkaian banyak yang menggunakan komponen op-amp ya. Yang mulai buat dari filter, osilator maupun sampai rangkaian instrumentasi medical ya. Medical instrumen atau perangkat-perangkat biomedis atau medis itu banyak yang menggunakan op-amp sebagai komponen utama seperti itu. Kemudian kalau kita bahas terkait dengan rangkaian dasar op-amp itu tidak sesederhana ini Mas. Jadi simbolnya kan sebenarnya segitiga ya. Ada 2 input, 1 output sebenarnya untuk simbol op-amp. Tapi sebenarnya di dalam op-amp sendiri itu tersusun dari rangkaian kompleks ya, rangkaian ada transistor, ada resistor, ada kapasitor ya, yang itu ya kompleks gitu ya, tidak sederhana yang kita lihat, kita bayangkan ya di kalau kita melihat di simbol ini. Kemudian di dalam op-amp atau di op-amp sendiri itu biasanya dikemas dalam bentuk IC, integrated circuit, dalam bentuk chip IC ya, bentuk chip IC. Ini simbol op-amp, ada 2 input, inverting dan non-inverting. Ini yang plus berarti non-inverting, yang inverting adalah yang min. Kemudian ada 1 output, VO. Kemudian 1 daya, ini VCC dan VEE. VCC ini positif, VEE adalah negatif. Ini 1 daya bipolar ya. Ada juga yang menggunakan 1 daya unipolar atau 1 polar saja. Jadi VCC dan ground itu bisa juga. Tapi pembahasannya nanti di slide setelahnya. Idealnya ya kedua masukan dari op-amp ini adalah sama besar sehingga keluarannya ini tegangannya adalah 0 ya. 0. Idealnya di sini V plus dan V min itu sama besar. Sehingga rumusnya di sini tegangannya itu adalah penguatan A ini penguatan dikalikan dengan selisih tegangan pada kedua input ya. Jika kedua input sama besar, otomatis selisihnya 0 kan. 0 kali berapapun besarnya penguatan A itu tegangannya pasti akan 0. Nah, ini idealnya, secara ideal seperti itu. Kemudian karakteristik input ini untuk yang non-inverting disebut juga inputan atau masukan tak membalik. Sinyal keluaran ini akan sefase dengan sinyal input pada kaki non-inverting. Sedangkan untuk kaki inverting atau disebut juga sebagai kaki membalik, itu sinyal luarannya itu tidak akan sefase dengan sinyal input, atau sinyal luarannya itu bergeser fasanya sebesar 180 derajat. Nah, itu karakteristiknya. Kemudian bagian output op-amp biasanya dikendalikan dengan umpan balik negatif ya, karena gainnya yang tinggi. Jadi kebanyakan rangkaian op-amp itu adalah menggunakan umpan balik ya. Rangkaian umpan balik itu adalah apa? Rangkaian yang mengumpan balikan output ke input. Jadi kebanyakan di sini rangkaian op-amp adalah mengumpan balikan bagian output ke input lagi seperti itu. Keuntungan menggunakan op-amp nih, karena komponen ini memiliki penguatan yang sangat besar, penguatan yang A yang sangat besar. AV bisa, AV juga bisa, atau G juga bisa ya untuk notasi penguatan ya. Ada gain, biasanya G, ada A itu penguatan, atau AV, AV itu penguatan tegangan ya. Penguatan sangat besar, impedansi input sangat besar ya, Z-in-nya sangat besar, dan impedansi outputnya itu sangat kecil ya, mendekati 0. Seperti itu. Kemudian interval frekuensi di bagian input itu juga lebar ya. Kemudian sekarang kita lihat karakteristiknya dari yang tadi saya jelaskan ya. Tadi yang pertama faktor penguatan atau A tadi, penguatan tegangan itu AV. Open loop ya, ini penguatan open loop. Itu tak berhingga.
Ini nilai idealnya adalah tak berhingga. Sangat besar sekali penguatannya sehingga dianggap tak berhingga. Tak berhingga berarti nilai yang sangat besar sekali ya. Artinya jika ada perubahan sedikit saja pada bagian input ya, pada bagian input tadi ada selisih sedikit saja, maka pada bagian output ini akan ada perubahan tegangan yang sangat besar. Bila inputnya sama dengan 0, maka outputnya juga akan sama dengan 0 ya. Karena VO atau V output sama dengan A kali selisih tegangan pada kedua input. Sehingga kalau selisihnya 0, karena inputnya sama berarti selisihnya 0, maka outputnya juga nilainya 0. Seperti itu. Kemudian impedansi input atau tahanan input ini sangat besar sekali, bahkan tak terhingga ya. Sehingga inputnya tidak akan menarik daya dari tingkat sebelumnya ya. Jadi input op-amp itu tidak akan menarik daya dari tingkat sebelumnya, ini dari. Karena tidak ada arus yang mengalir pada bagian input op-amp. Ya. Sehingga yang diperlukan hanya perubahan tegangan saja di sini ya. Karena sangat besar sekali bagian input impedansinya, maka tidak ada arus yang mengalir di bagian input sehingga dia tidak akan menyerap daya pada rangkaian sebelumnya. Rangkaian sebelumnya apa ya, maksudnya ketika di bagian ini ada rangkaian sebelumnya ya, rangkaian apalah, ketika dihubungkan dengan op-amp, maka di sini op-amp tidak akan menyerap atau menarik daya dari rangkaian sebelumnya karena di sini tidak ada arus yang mengalir ke input op-amp karena impedansi yang sangat tinggi. Yang ada hanya perubahan tegangan saja ya, dari input ke output perubahan tegangan saja. Impedansi pada bagian output ini sangat rendah atau mendekati 0 ya. Artinya tegangan outputnya akan tetap walaupun impedansi beban hampir 0. Impedansi hampir 0, tegangan outputnya nilainya akan tetap itu. Lebar bandwidth-nya ya, yang besar, kemudian rise time-nya sama dengan 0. Artinya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai harga puncak pada sinyal output akan sama dengan pada sinyal input. Artinya apa? Misalkan di sini ya, rise time itu waktu yang dibutuhkan ya. Di sini input ada sinyal sinusoida. Sinyal sinusoida kan bentuknya bergelombang ya. Dari puncak atas ke puncak bawah kan ya, dari bukit ke lembah. Lah, pada saat ada sinyal sinusoida naik ke atas, maka di output juga akan naik pada saat yang bersamaan gitu. Jadi rise time-nya itu adalah waktu naik. Tidak ada delay ya. Delay-nya kecil ya. Ada di sini kan disebutkan mana rise time-nya 0. Artinya rise time-nya 0 artinya sama pada saat sinyal inputnya ini muncul, maka outputnya saat itu juga akan muncul. Tidak ada waktu delay atau waktu tunda antara input dan output. Ini yang baik ya. Kalau di sini ada waktu tunda antara input dan output, itu akan satu kelemahan ya. Kalau misalkan waktu tundanya semakin lama, semakin lebar. Tapi kalau waktu tundanya itu adalah 0, tidak ada waktu tunda. Artinya real time ya. Artinya antara input dan output itu real time, sama persis. Pada saat input muncul, maka output seketika itu juga akan muncul seperti itu. Kemudian tidak peka terhadap perubahan tegangan sumber atau suhu. Nah, ini fungsinya ya, beberapa di audio amplifier, instrumentasi amplifier, power amplifier, analog computer ya. Analog computer itu nanti kita belajar yang non linear ya, integrator, diferensiator ya. Ini simbol op-amp saya kan udah tahu ya. Ini simbolnya. Ini untuk simbol yang ada jenisnya ya, jenis op-amp 741 ini. Ini LM111, LM3424. Nah, ini bentuk chipnya ya. Untuk 741 ini ada 8 pin. Pin 2 ini adalah inverting input, pin 3 adalah non-inverting, outputnya ada di pin 6, kemudian ini plus VCC ini yang nomor 7, min VEE ini adalah nomor 4, sedangkan yang 1 dan 5 ini adalah offset 0. Untuk melakukan offset 0 ini jika kedua inputan ini memiliki perbedaan ya, tidak sama nilainya. Pada saat open loop ya, pada saat open loop ternyata di sini ada perubahan tegangan, artinya
antara input inverting dan inverting tidak sama besarnya, tidak seimbang maksudnya, itu dilakukan rangkaian offset 0. Di datasheet ada rangkaiannya. Supaya op-amp itu bekerja ideal seperti itu. Kalau misalkan di sini tidak ideal, kalau Anda pakai ya berarti di situ nanti ada kemungkinan errornya makin besar ya. Dia tidak bisa bekerja secara optimal. LM324 ini yang contohnya ini ada 4 op-amp dalam satu chip nih ya, dalam satu chip. Ini ada pinnya 1 sampai 14 pin. Ini pin op-amp pertama berarti outputnya ini pin 1, inputnya ini pin 2, 3 ya. Dan seterusnya ini. Untuk VCC nomor 4, ground-nya nomor 11 ya, nomor 11 itu. Sebentar. Oke. Rangkaian ekuivalen op-amp nih. Rangkaian ekuivalen op-amp ini bisa Anda lihat di sini yang segitiga ini dalam op-amp bisa Anda analogikan pada bagian input ini ada impedansi input atau resistansi input RI. VD ini adalah selisih ya, selisih tegangan. Selisih tegangan antara kaki inverting dan non-inverting. Inverting dan non-inverting. Kemudian RO itu adalah impedansi output, kemudian AVD ini adalah penguatan ya, tegangan keluaran di sini. Tegangan VO adalah A kali VD ini kan, penguatan kalikan dengan selisih tegangan pada input. Nah, kita lihat nih tipikalnya pada saat open loop voltage gain ya. Artinya belum dihubungkan dengan suatu rangkaian ya, belum terbentuk rangkaian umpan baliknya seperti ini aja. Open loop. Penguatannya A itu adalah tak berhingga idealnya. Tapi tipikalnya ini antara 10/45 sampai dengan 10/48 kali penguatan. Tapi idealnya ya tak berhingga, artinya sangat besar sekali. Input resisten atau impedansi input itu adalah tak berhingga ya nilai idealnya. Atau tipikalnya nilainya adalah 10/45 sampai 10/13 ohm. Ini sangat besar sekali nih impedansi inputnya. Impedansi output tipikal idealnya adalah 0. Tipikalnya adalah antara 10 ohm sampai 100 ohm. Ini kecil ya. Nilai 10 ohm itu sebenarnya sangat kecil ya, sangat kecil. 100 ohm juga masuk ke nilai yang kecil. Kalau ini satu dayanya berapa? Nah, ini Anda lihat nih VCC ya. VCC ya. Ini antara 5 sampai 30 volt. Yang VEE atau min VCC itu antara min 30 sampai 0 volt ya, sampai 0 volt. Ini ya. Ini penguatan open loop, ini tegangan VD adalah selisih V1 dan V2, nah, selisih tegangan di terminal input ya. Ya ini yang saya maksud nih, bahwa karena impedansi input dari op-amp sangat besar sekali ya, mendekati tak berhingga kalau idealnya, maka di sini tidak ada arus yang mengalir di dalam op-amp. Jadi I1 sama dengan 0, I2 juga sama dengan 0. Jika di sini dikasih sinyal input ya, tegangan input. Di sini ada tegangan input, maka di sini hanya muncul tegangan saja, ya, tegangannya terhadap ground. Tapi arusnya ini tidak ada. Arus yang masuk ke op-amp tidak ada. Nah, nanti kalau kita bahas tentang rangkaian op-amp, umpan balik ya, di sini output diumpan balikan ke input, maka arus yang mengalir itu melewati jalur umpan baliknya, bukan ke dalam masuk ke op-amp, bukan. Karena di dalam op-amp impedansinya sangat besar ya, impedansi inputnya. Sangat besar. Sehingga di sini tidak ada daya yang tertarik pada op-amp. Jadi op-amp tidak menyerap daya karena arusnya 0, arus inputnya 0. Seperti itu. Kemudian masukan op-amp ya, ini masukan ya. Ini kalau yang di atas berarti ini adalah sinyal input masuk ke non-inverting. Maka di sini output, tegangan output berarti sefase, ya sefase ini ya. Sefase berarti ketika di input naik, maka di output juga akan naik. Ya. Kalau ini berarti sinyal input ada di kaki inverting atau kaki membalik. Maka ini berbeda fase 180 derajat. Jadi ketika sinyal input naik, maka outputnya justru turun. Ya. Seperti itu. Kemudian tegangan output yang keluar itu nilainya itu tidak sama dengan tegangan catu, ya, tegangan catu. Baik yang VCC maupun min VEE. Tapi tegangan VO atau tegangan output yang keluar itu adalah
tegangan saturasi atau tegangan jenuh yang nilainya adalah VCC dikurangi 2 volt saja. Kita ambil angka 2 volt ya. Jadi kisarannya itu antara 1 sampai 2 volt ya, selisihnya dengan satu tegangannya atau tegangan suplainya. Contoh misalkan kita menggunakan ini VCC 12 volt, min VCC-nya adalah min 12 volt. Maka tegangan yang akan keluar nanti di sini itu antara 10 volt dan min 10 volt saja. Jadi tegangannya keluar hanya itu 10 volt atau min 10 volt. Tidak ada nilai yang keluar misalkan nilai 0 volt, 3 volt, 1 volt, 2 volt, 5 volt tidak, tapi langsung nilai yang keluar positif. Jika itu positif berarti dia adalah VCC dikurangi 2 volt. Jika dia nilainya negatif berarti min VCC dikurangi 2 volt. Seperti itu. Terus apa lagi nih? Oke. Sekarang rangkaian komparator nih, ini masuk ke linear sebenarnya. Ini langsung masuk ke linear ya. Nah, komparator itu adalah rangkaian pembanding ya. Tegangan output atau plus V1 ya, tegangan output positif berarti ini. Jika tegangan input non-inverting lebih tinggi daripada tegangan input inverting. Oh ya ini saya jelaskan ya. Ini tegangan output di sini dia akan menghasilkan tegangan positif atau plus V1 itu saat inputan non-inverting ini nilainya tegangannya lebih tinggi dibandingkan dibandingkan inverting. Jadi ini tegangan pada input non-inverting lebih tinggi daripada inverting. Nah, contohnya ini. Contohnya di bagian inverting ini kan terhubung ke ground. Nah, berarti pada saat kaki non-inverting ini terhubung ke tegangan yang lebih besar dari 0 volt ya, misalkan 0,1, 0,2, 0,4, 0,5 atau 5 volt, 1 volt, 2 volt, 4 volt di sini, maka tegangan keluaran yang keluar adalah plus saturasi, V saturasi atau tegangan keluar positif. Tetapi jika tegangan di sini lebih besar, inverting lebih besar dibanding non-inverting, misalkan contoh rangkaian yang di atas ini, otomatis nilai tegangan pada kaki non-inverting yang bisa menyebabkan outputnya adalah negatif, itu adalah nilai-nilai tegangan di bawah 0 ya. Kan di sini kan 0 nih. Ini kaki inverting terhubung ke ground 0 volt. Berarti di sini harus negatif supaya apa? Supaya di sini muncul tegangan keluaran negatif seperti itu. Beda halnya dengan ini ya. Sekarang yang bawah, di mana kaki non-inverting di-ground-kan, kaki inverting dihubungkan ke input. Nah, sekarang kita lihat. Ini 0 ya, kaki non-inverting 0. Sekarang kalau misalkan tegangannya di sini positif. Misalkan 1, 2, 3, maka yang keluar itu negatif atau positif nih? Ada yang tahu? Ini 0 volt. Non-inverting tegangannya 0 volt. Kaki inverting itu hubungan ke sinyal input. Nah, pada saat sinyal inputnya ini adalah 2 volt aja lah, positif 2 volt. Di sini ya, di sini positif 2 volt. Maka di sini yang keluar negatif atau positif? Negatif, Pak. Ya, negatif. Karena apa? Tegangan yang terhubung ke kaki inverting lebih besar dibandingkan tegangan yang terhubung ke kaki non-inverting 0 volt. Oke. Jika di sini tegangannya adalah min 2 volt, berarti di sini negatif atau positif keluarannya? Positif ya, ini positif ya. Kalau ini adalah min 2, berarti min 2 dengan 0 volt kan besaran 0 volt ya, berarti di sini positif ya, seperti itu. Nah, ini konsep yang nanti akan dipakai di rangkaian komparator ya, komparator. Kita lihat rangkaian komparator ya, karena sebenarnya rangkaian yang membandingkan dua input, di mana satu input pada op-amp ini dijadikan sebagai referensi ya, dihubungkan ke ground. Satu inputnya lagi dihubungkan ke sinyal input. Nah, contoh di sini yang dihubungkan ke ground adalah yang inverting, kaki inverting, sedangkan yang dihubungkan ke input itu adalah kaki non-inverting. Nah, ini contohnya, ini contoh, misalkan kita menggunakan OM741 memiliki body tegangan atau penguatan tegangan simpul terbuka atau open loop gain
sebesar 100.000 kali ya, 100.000 kali. Jika tegangan jenuh positif atau output ya, output positifnya itu adalah plus V saturasi atau V jenuh sama aja, 13 volt, dan tegangan jenuh negatif adalah ini min 13 volt, maka tegangan V in yang dibutuhkan untuk menghasilkan tegangan jenuh positif 13 volt berapa? Nah, ini. Ya gini, rumusnya dibalik aja nih, rumusnya dibalik ini. Ini V in sama dengan, ini kan V in-nya. V in sama dengan 13 per penguatan A, ini AV atau A ya. AV atau A. 13 ini adalah VO. A kali V in ya. A kali V in kan di sini rumusnya di mana ya? Nah, ini nih. VO sama dengan V in kalau kalikan dengan AOL. AOL itu ini penguatan open loop ya. A itu kan penguatan open loop. Tadi yang dicari adalah V in kan. V in berarti V0 atau VO dibagi dengan penguatannya. Nah, ini kita lihat di sini. V in sama dengan VO. VO-nya ini tegangan output ya, 13 volt untuk yang positif dibagi dengan penguatannya 100.000 kali sama dengan 0,13 milivolt V in. Jadi nilai V in yang bisa menyebabkan perubahan tegangan di output menjadi positif itu adalah minimal 0,13 milivolt. 0,13 ke atas ya, misalkan 0,13, 0,5, 0,9, terus 1 volt, 2 volt, dan seterusnya ke atas. Itu adalah menyebabkan V out bernilai positif. Sedangkan untuk yang V in bisa menyebabkan negatif, ya tinggal dibalik aja nih. Min 13 berarti kan, min 13 per 100.000 berarti min 0,13. Jadi yang menyebabkan V out ini adalah negatif, ini adalah minimal tegangannya adalah min 0,13. Nah, Anda bandingkan di sini. Ini min 0,13 dibandingkan dengan 0 volt. Besaran mana? Besaran 0 volt kan? Maka di sini nilainya adalah negatif. Nah, untuk nilai-nilai di rentang ini, min 13 sama min 0,13 sama 0,13 sampai 0,13 itu daerah yang tidak terdefinisi ya. Artinya kalau ada tegangan sebesar itu, maka di sini tegangannya tidak bisa kita tentukan berapa. Seperti itu. Tapi ini selisihnya sangat kecil sekali ya. Kalau kita gambarkan ya seperti garis lurus ini sebenarnya nih. Jadi di sini adalah nilainya adalah di sini ini kan 0 volt ya. P in ini di sini min 0,13 di sini adalah 0,13. Kalau digambarkan ya seperti garis lurus karena itu selisihnya kan sangat kecil ya, tipis gitu. Sangat tipis. Nah, berarti kalau nilai V in-nya itu di atas 0,13 volt, milivolt tadi ya. 0,13 milivolt ya, maka nilainya adalah positif. Jika di sini V in-nya kurang dari atau sama dengan min 0,13 milivolt ke bawah di sini, atau nilai negatif lah ya, anggaplah ini transisinya 0 ya, biar kita mudah. Sebenarnya ada selisih antara 0,13 sampai min 0,13 milivolt. Tapi kita anggap ini satu garis lah, 0 volt gitu, biar nggak susah, nggak bingung. Kalau V in-nya kurang dari 0 volt, negatif di sini, berarti V out-nya adalah negatif nih, nilai V out-nya. Dan nilainya hanya dua kan kemungkinan ya, kalau output ya. Plus atau negatif ini. Ingat, plus V jenuh atau min V jenuh. Nah, udah. Itu aja. Jadi kayak digital, 0 atau 1 ya. 0 atau 1 kalau op-amp. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nilai transisi ini bisa kita geser ke kanan dan ke kiri, ke daerah positif maupun negatif. Nah, caranya gimana? Caranya yang mengubah tegangan referensi yang tadinya kita hubungkan ke ground atau 0. Ini 0 ya. 0 berarti nanti titik transisinya di 0 volt di sini. Kalau kita geser ke kanan, maka di sini berarti tegangan referensinya harus positif, dikasih tegangan positif. Ya, Anda bisa pakai rangkaian pembagi tegangan, di mana ini terhubung ke VCC ini ya. Ini pakai R1 dan R2. Maka tegangan jatuh pada R2 itu adalah tegangan referensi pada kaki inverting.
Yang mana nilainya adalah ya positif ya. Misalkan ini asumsinya adalah nilainya adalah berapa? 1 volt misalkan. Tegangan yang terjatuh ke kaki inverting adalah 1 volt. Maka di sini berarti titiknya 1 volt V-in. Artinya tegangan-tegangan di atas 1 volt untuk V-in itu akan menyebabkan tegangan outputnya adalah positif. Sedangkan tegangan-tegangan di bawah 1 volt pada V-in itu akan menyebabkan V-out-nya di sini itu adalah negatif. Nah, ini contohnya ya, ini contoh. Kita menggunakan satu tegangan 12 volt, di sini min 12 volt, kemudian nih V referensinya terhubung ke kaki inverting dengan pergeseran titik transisi. Transisinya berapa digesernya? Nah, ini kita lihat, ini ada pembagi tegangan, ya, R1 dan R2 membentuk rangkaian pembagi tegangan dari tegangan VCC plus 12 volt. Tegangannya berapa di sini? Berarti ya tinggal Anda cari 1,3 kilo ohm dibagi 30 kilo ohm ditambah 1,3 kilo ohm dikalikan dengan 12 volt. Ketemuan adalah 0,5 volt. 0,5 volt di sini. Jadi titik transisi adalah 0,5 volt. Nih, misalkan di sini V-in itu adalah sinyal segitiga nih, sinyal segitiga. Yang mana titik puncaknya 1 volt, titik terendahnya atau titik puncak positifnya 1 volt, puncak negatifnya adalah min 1 volt, maka kita bisa lihat di sini, titik transisinya ada di 0,5 volt. Nah, kita tarik garis lurus di kaki, di titik 0,5 volt di sini. Kita tarik garis lurus di sini. Nah, tegangan V-in yang memiliki nilai di atas 0,5 volt, maka menyebabkan tegangan outputnya bernilai positif. Positif di sini. Nah, ini 10 volt kan? 10 volt karena di sini V jenuhnya adalah tegangan V-nya kurangi 2 volt. Nah, jadi selama tegangan VI-nya di atas 0,5, maka V-out-nya adalah plus 10. Selama tegangan VI-nya ini di bawah 0,5, di bawah 0,5, maka tegangan outputnya adalah negatif. Nah, Anda bisa lihat nih, pada saat pertama di awal nih, pada saat T sama dengan 0, itu kan VI-nya nilainya dari 0 sampai 0,5. Maka artinya di sini nilainya di bawah 0,5. Maka tegangan V-out-nya adalah min 10. Kemudian yang ini, yang sini. Pada saat V-in-nya itu nilainya di bawah 0,5 sampai yang saya tunjukkan ini, maka di sini akan nilainya adalah min 10, negatif min 10, negatif 10. Pada saat di atas 0,5, dia akan kembali ke 10 volt, seperti itu. Jadi di bagian output dia akan membentuk sinyal kotak, sinyal kotak. Ini pun berlaku pada saat tegangannya sinusoida ya, tegangan sinusoida bukan tegangan sinyal segitiga, bukan segitiga tapi sinusoida. Berlaku seperti ini sama persis. Ya ini. Jadi dua keadaan, positif atau negatif, ya. Positif atau negatif gitu aja. Dua keadaan pada output op-amp. Nah, kalau misalkan digeser ke kiri, ke titik negatif, untuk V referensi, ya tinggal berarti di sini pembagi tegangannya dihubungan ke min VEE atau tadi min VCC-nya tadi ya, min VCC. Artinya di sini dihubungan dengan tegangan negatif. Ya konsepnya sama ya, konsepnya sama seperti ini tadi. Ya, di atas tegangan referensi maka nilainya adalah positif, di bawah tegangan referensi nilainya adalah negatif. Tapi ingat adik-adik, khusus untuk rangkaian ini ya, khusus rangkaian ini maksudnya apa? Rangkaian di mana kaki non-invertingnya terhubung ke kaki ke sinyal input ya. Jadi kaki non-inverting pada op-amp terhubung ke sinyal input, sedangkan kaki invertingnya terhubung ke tegangan referensi ini. Jika dibalik rangkaiannya, artinya yang terhubung ke referensi adalah kaki non-inverting, sedangkan yang terhubung ke sinyal input adalah kaki invertingnya, maka konsep ini terbalik, dibalik konsepnya terbalik. Kita menggunakan step awal berarti yang ini, karena nah ini ya, ini konsep awal. Plus phase jika tegangan non-invertingnya lebih besar daripada tegangan inverting. Dia adalah negatif, V-out-nya negatif jika tegangan
invertingnya lebih besar daripada tegangan non-inverting. Itu aja sih konsepnya. Grafiknya nanti akan terbalik grafiknya ya. Nah, jangan kaget nanti kalau misalkan saya ubah rangkaiannya menjadi kaki non-inverting ke ground, kemudian kaki invertingnya ke sinyal input, maka grafiknya akan terbalik nanti. Seperti itu. Kita menggunakan konsep yang awal tadi. Mana yang lebih besar gitu. Antara tegangan mana yang lebih besar antara kaki inverting maupun kaki non-inverting. Maka outputnya akan mengikuti. Nah, sekarang kita kalau misalkan menggunakan satu daya unipolar ya, atau satu polaritas. Artinya di sini ada plus VCC dan ground. Nah, maka di sini bagian tegangan outputnya ini tidak ada negatif, tegangan outputnya 0, berarti 0 dan positif saja tegangan outputnya. Kalau ini titik transisi sama ya, ini karena di sini terhubung ke VRF pada bagian kaki inverting ke VRF. Referensinya di sini kebetulan positif titik transisinya atau titik referensinya, maka ya ini tidak di titik 0 tapi digeser ke daerah positif. Sedangkan outputnya hanya ada positif ya pada saat tegangan Vin lebih besar daripada tegangan VRF, maka ini positif. Pada saat Vin-nya kurang dari tegangan VRF, maka dia nilainya adalah 0 bukan negatif karena jatuh daya pada bagian min VEE dihubungkan ke ground. Oke, sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan? Oke, saya lanjut ya. Penguat inverting ini juga pernah dibahas ya. Penguat inverting ya, ini konsepnya ya. Pada node equation at, ini kaki ini ya. Kaki ini. Wah, ini. Penguat inverting ini kaki non-inverting terhubung ke ground. Nah, kaki invertingnya ini terhubung ke sinyal input. Nah, ini bukan komparator lagi. Ini sebuah penguatan. Di mana salah satu Nah, nih, Anda bisa lihat nih. Ini persamaan awalnya nih. Berdasarkan hukum Kirchhoff di titik ini. Di mana nih Vin dikurangi dengan min ini sini ya, min plus Vmin ya. Vmin ini per A. Ini arus yang mengalir di sini kan. Arus yang mengalir pada simpul RA ini adalah Vin dikurangi Vmin dibagi RA. Ini adalah arus yang mengalir di sini. Ditambah dengan VO dikurangi Vmin dibagi RF sama dengan 0. Di sini nanti akan ketemu di sini di mana VO ini persamaan VO per Vin itu adalah penguatannya. Jadi penguatan itu adalah parameter output dibandingkan dengan parameter input. Jadi VO per Vin adalah AV-nya, penguatan tegangannya. Itu akan dihasilkan nilainya adalah minus RF dibagi RA. Minus RF dibagi RA. Seperti itu. Minus RF dibagi RA. Sama dengan 0 lah. Ini nanti nilainya bisa negatif ya. Nilainya negatif. Minus RF dibagi RA. Ini yang nanti adik-adik harus hafal. Rangkaiannya dihafalkan di sini. Kemudian rumusnya paling mudah ini. Minus RF dibagi RA. Artinya apa? Ketika di sini ada sebuah sinyal, maka outputnya itu memiliki fasa yang berbeda ya, 180 derajat jika itu sinusoida. Jika itu adalah arus searah ya, maka misalkan nilainya positif berarti di sini negatif ya. Jadi terbalik ya, polaritasnya terbalik jika searah. Jika sinusoida maka beda fase 180 derajat. Yang tadi jika di input sinyalnya naik, maka di output sinyalnya turun seperti itu. Penguat non-inverting ini berarti kaki non-inverting terhubung ke input. Nah, di sini ada umpan baliknya. Nah, ini umpan balik juga nih sebenarnya. RF itu resistansi umpan balik. Di sini untuk yang non-inverting, berarti non-inverting terhubung ke input. Sedangkan untuk yang invertingnya itu terhubung ke rangkaian umpan baliknya. Ini RF, rangkaian resistansi umpan balik. RA itu resistansi pembatas arus. Ya.
sama hukum Kirchhoff-nya ini ya, antara ini ini nih. Di apa namanya? Dihubungkan dengan ini nilainya. Dihubungkan dengan ini. Ya plus ini ya di sini ya. Nah, ini nih. V min dikurangi 0 di sini dibagi RA. Jadi arus yang mengalir ke dari apa namanya? Tegangan inverting ini sampai ke ground itu berapa sih? Nah, ini. Ini V min berarti tegangan inverting dikurangi 0. 0 itu ground dibagi RA. Itu adalah arus yang mengalir di sini. Plus arus yang mengalir di sini kaki ini. V min, di sini kan V min ya, ini satu titik ya. V min dikurang VO dibagi RF sama dengan 0. Nah, dari sini, maka kita dapatkan penguatan tegangannya VO dibagi VI atau AV-nya, penguatan tegangannya itu sama dengan 1 plus RF per RA. Nah, dari rumus ini, 1 plus RF per RA, kita dapatkan bahwa sinyal output itu sefase dengan sinyal input atau sebanding ya. Jika ini adalah sinusoida, maka di sini sefase, tidak ada pergeseran fase sudutnya. Jika ini adalah arus DC, maka di sini sama. Misalkan ini positif, berarti di sini positif ya. Ini yang harus Anda hafalkan di sini. Harus Anda hafalkan. Kemudian ini bentuk-bentuk penguatan non-inverting yang lain ya, hanya kombinasi saja. Kombinasi yang jelas ini rumus awalnya ya. VO per VI ya, VO per VI itu penguatan sama dengan 1 plus RF per RA. Ini ada sedikit modifikasi di mana untuk kaki non-inverting diberi rangkaian pembagi tegangan R1 dan R2. Jadi sebenarnya rumusnya awalnya sama ini. Di sini kan? Rumusnya sama di sini. Di mana ini adalah penguatan 1 plus RF per RA. VI-nya ini adalah ini. VI-nya bukan VI yang ini ya, tapi VI yang masuk ke sini itu adalah pembagi tegangan di sini. Karena VI input tegangan input awal itu akan terbagi di resistansi R1 dan R2 sehingga tegangan di resistansi R2 ini yang masuk ke kaki non inverting. Sehingga di sini rumusnya ditambahkan nih pembagi tegangan R2 dibagi R1 plus R2 dikali VI. Nah, ini dikali VI juga. Ini ada ketambahan parameter pembagi tegangan nih R2 per R1 tambah R2. Ini kombinasi istilahnya variasi saja. Kemudian apalagi voltage follower atau pengikut tegangan. Berarti di sini kaki inverting langsung terhubung ke umpan balik, di mana di sini RA-nya tuh tidak ada ya, dibuat tidak ada, dihilangkan. Artinya RA ini dihilangkan itu tak hingga ya. Artinya di sini RA itu kalau dihilangkan di sini itu kan nilainya sama dengan tak hingga. Ya, Anda bisa lihat di sini RF per tak hingga itu sama dengan 0 kan. 0 plus 1 kan 1. 1 dikalikan dengan VI ya berarti VO. Artinya di sini voltage follower itu adalah pengikut tegangan. Tegangan VO itu sama dengan tegangan VI. Tegangan VO, tegangan output sama dengan tegangan input. Jika ini inputnya 5 volt, berarti outputnya adalah 5 volt. Seperti itu. Kalau ini ada kombinasi, ini ditambah ditambah voltage divider atau pembagi tegangan di sini. Ya berarti di sini tinggal dikalikan parameter pembagi tegangan nih, VO sama dengan R2 per R1 plus R2 dikalikan dengan VI. Ini. Jadi konsep dasarnya ini Mas. Konsep dasarnya mau ditambahkan pembagi tegangan di sini atau jadi voltage follower di sini RA-nya dihilangkan nilainya komponennya dan ini di dalam rumus ini turunan rumusnya ini adalah RA-nya menjadi tak hingga sehingga rumusnya menjadi VO sama dengan VI. Artinya tegangan output mengikuti tegangan input seperti itu. Nah ini seperti itu ya. Oke. Buffer. Ini buffer diumpan balikan tanpa melalui resistansi tadi ya, tanpa melalui resistansi. Ini mirip dengan voltage power sebenarnya.
Cuma bedanya di voltage follower ini ada RF-nya atau resistansi resistansi umpan balik. Kalau di buffer ini diumpan balikan saja dari V tegangan output ke ini ke kaki inverting. Nah ini kaki inverting. Kaki non inverting terhubung ke sinyal input. Nah, ini juga sama. Kalau ini penguatannya adalah satu ya, penguatannya satu. VO sama dengan VI, sama dengan VO sama dengan VI ini. VO sama dengan VI. Jadi tegangan output sama dengan tegangan input. Ini juga penguatannya sama ya, satu ya. Ini VO dibagi VI kan sama dengan satu. Karena nilainya sama. Di sini arusnya nol ya, tegangannya nol. Di sini tegangan antara inverting dan non-inverting nol, tidak ada perbedaan. Karena sama kan, tegangan output sama dengan input. Artinya di titik terminal inverting maupun non-inverting itu selisih tegangannya nol. Arus yang mengalir di sini tidak ada. Arus yang mengalir di sini tidak ada, nol di sini. Karena di sini tegangannya sama, maka di sini arus pun tidak akan ada yang mengalir. Tidak ada arus yang mengalir di sini. Seperti itu. Kemudian penjumlah header ya, penjumlah. Nah, ini adalah menjumlahkan sinyal-sinyal input yang masuk ke rangkaian penguat. Nah, di sini yang kita pakai adalah rangkaian penguat apa ini? Inverting ya. Karena di sini kaki inverting terhubung ke input, kaki non inverting ke ground. Sedangkan pada bagian input ini divariasikan menjadi beberapa input. Kalau yang tadi kan hanya satu input. Nah, ini ya. Ini hanya satu input. Nah, di sini menjadi beberapa input V1, V2, V3. Ini R1, R2, R3, ini RF. Ini VO, tegangan output. Nah, rumus dasarnya cara mencarinya sama dengan yang tadi, cuma di sini kita lihat langsung aja rumus rumus akhirnya. VO itu sama dengan tegangan output itu sama dengan ini RF negatif ya, negatif karena ini adalah penguat inverting dasarnya ini. Negatif dalam kurung ini penjumlahan inputnya di sini. Negatif dalam kurung penguatan input pertama ini RF dibagi R1 dikalikan dengan V1 ditambah RF dibagi dengan R2 dikalikan V2 ditambah RF dibagi dengan R3 dikalikan V3. Jika rumus ini dipakai jika nilai R1, R2, R3 itu berbeda ya, nilainya berbeda. Artinya penguatannya setiap input akan berbeda. Bisa jadi misalkan V1 atau tegangan sinyal pertama itu dikuatkan 2 kali oleh penguat ini. Untuk V2 dikuatkan 3 kali. V3 dikuatkan 4 kali. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Dengan menentukan nilai R1, R2, R3 yang berbeda, nanti dibandingkan dengan ini. Misalkan 2 kali 2, 3, 4 ya, 2, 3, 4 ya. 2, 3, 4 berarti di sini perbandingannya 2, misal 2, 3, 4. Ya, Anda cari perbandingan yang mana ini nanti hasilnya 2, ini 3, ini 4 ya. Ini 2, 3, 4. 12 bisa ya, 12, 2, berarti 6. Ini misalkan 12 kilo ya, 12 kilo, berarti ini 6 kilo. 12 bagi 6 kilo kan 2 ya. Kemudian ini R2-nya berarti 3, berarti 4 kilo ya. Ini 12 kilo dibagi 4 kilo kan 3 kilo. Nah, di sini 4 kali berarti 12 kilo dibagi dengan 3 kilo. Berarti 6 kilo, 4 kilo, 3 kilo. Jadi ini misalkan ini asumsinya ya. Asumsinya ini penguatan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Maka besarnya RF, R1, R2, R3 adalah ini bebas ya. Saya menentukan ini asumsinya adalah ini 12 kilo, maka di sini R1-nya 6 kilo, R2-nya adalah 4 kilo, R3-nya adalah 3 kilo. Nah, seperti itu. Lalu misalkan kalau penjumlah ini tidak ada penguatan ya, artinya penguatannya 1. Jadi fungsinya hanya penjumlah saja, benar-benar menjumlahkan V1, V2, dan V3. Berarti apa?
kita harus menjadikan penguatannya adalah satu semua. Artinya apa? Nilai RF, R1, R2, R3 itu Anda jadikan sama semua. Misalkan 1 kilo semua. Ini 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Artinya setiap penguatan ini nilainya adalah satu. Misalkan ini 1 kilo dibagi 1 kilo, kan satu ya. 1 kali V1 kan berarti satu. Di sini satu kali penguatannya. Di sini juga 1 kali. Nah, artinya apa? Ketika kita jadikan ini nilainya sama semua, baik RF maupun R penguatannya atau resistansi input, itu fungsi dari rangkaian ini adalah hanya murni menjadi penjumlah saja tanpa ada penguatan. Hanya penjumlah saja. Jadi VO sama dengan min V1 ditambah V2 tambah V3. Cuma nanti hasilnya negatif ya, karena ini adalah inverting. Seperti itu. Kalau menggunakan penguat non-inverting gimana? Bisa. Cuma rumusnya agak ini nggak bulat ya. Nanti ketemu bilangan tidak bulat karena rumusnya kan ini 1 plus RF per RA. Ini agak merepotkannya di situ. Yang paling memudahkan memang pakai penguat inverting karena tinggal RF bagi R1 aja atau RA saja. Mudah untuk mencari penguatannya, misalkan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali atau berapa kali pun pembandingan antara RF dan RA itu lebih mudah dibandingkan yang non-inverting. Bukan tidak bisa, tapi akan sedikit merepotkan adik-adik kalau menggunakan penguat non-inverting di sini sebagai penjumlah. Paham ya untuk penjumlah ini ya? Jadi ini rumus dasarnya ini. Nah, ini kalau misalkan dijadikan fungsi murni, fungsinya adalah sebagai penjumlah, adik-adik hanya menjadikan nilai RF, R1, R2, R3, Rn itu nilainya sama semua. Bisa pakai 1 kilo, 10 kilo, terserah ya. Seperti itu. Pengurang, ini pengurang nih. Nah, ini pengurang seperti ini nilainya ya. Rangkaiannya ada sedikit beda, di mana nih, lihat. Ini mengurangi VA dan VB ya. Inputnya adalah VA dan VB. Di mana VA ini terhubung ke inverting, kaki inverting. VB terhubung ke kaki non-inverting. Nah, ini di sini ada RA yang terhubung ke sinyal tegangan VA. Ini RB berarti terhubung ke sinyal tegangan VB. Ini RC ya letaknya di sini. RF-nya ya apa namanya? Resistansi umpan baliknya. VO itu adalah VB kurangi VA nih. VB kurangi VA. Nah, VB kurangi VA. Jadi kaki yang non-inverting dikurangi kaki yang inverting. Jika apa? Nah, ini jika nilai semua R-nya ini dibuat sama ya. Ini mudah sekali. Dia akan berfungsi sebagai pengurang, murni pengurang kayak tadi ya, murni pengurang. Jika kita menjadikan nilai seluruh resistansi di sini itu sama. Baik RF, RA, RB, RC sama, jadikan R semua. Misalkan dijadikan 1 kilo semua, 5 kilo, 10 kilo semua ya. Maka fungsinya rangkaian ini menjadi subtraktor atau mengurangi tegangan pada kaki non-inverting dikurangi kaki inverting. VB min VA. Ya ini rumusnya. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ya, ini penguat non-inverting sebenarnya. Ini penguat non-inverting. Kenapa? Anda bisa lihat. Ini bagian kaki non-inverting ya. Misalkan ini ditiadakan dulu, rangkaian RB dan RC ditiadakan, artinya ini anggaplah terhubung langsung ke sinyal input. Maka di sini kan pembagi tegangan nih, maaf bukan pembagi tegangan, rangkaian umpan balik yang kaki inverting. Nah, Anda bisa lihat yang non-inverting ya. Nah, ini ya, non-inverting kan. Kaki non-inverting terhubung ke tegangan input, kaki inverting terhubung ke rangkaian umpan balik. Kan sama persis nih. Nanti ini pakai rangkaian ini. Jadi kaki non-inverting nanti ditambahkan pembagi tegangan di sini. Ada pembagi tegangan di sini. Sedangkan kaki invertingnya itu rangkaian pembalik umpan balik. Nah, ini kan, ini rangkaian pembagi tegangan pada kaki non-inverting, sedangkan ini adalah rangkaian umpan balik. Ya, sehingga di sini karena rumus dasarnya adalah kaki penguat non-inverting, berarti ada 1 plus RF per RA sebenarnya. Cuma di sini RF dan
RA-nya ini dijadikan sama, maka berarti R per R per R. Dikalikan dengan apa? Dikalikan VI kan. Nah, VI di sini nanti ada pembagi tegangan di VI-nya. Sehingga di sini R, RC per RB plus RC. Kalikan dengan VI. VB-nya ini VI. Nah, ini ada, cuma di sini ada ininya. Apa namanya? Dikeluarkan ya. Ini R dikurangi R apa namanya? R per R kali VA dikurangi ini. R per R kurangi VA. Sehingga kalau kita lihat di sini R per R kan 1. 1 plus 1. Ini berarti 1 plus per 2 atau setengah ya. Ini 2 dikalikan dengan setengah VB. 2 kali setengah 1. Berarti VB kurangi VA ini. Iya. VB kurangi VA. Itu ya. Rumusnya menjadi VO sama dengan VB min VA. Ini murni pengurang ya. Ini murni pengurang. Kalau misalkan di sini ada penguatan, berarti ini kembali ke rumus asal ini. Berarti 1 plus RF per RA dikalikan RC per RB plus RC kalikan VB min RF per RA kali VA. Jadi VO-nya itu tidak murni pengurang saja, tapi ada parameter lain di sini. Ada penguatannya. Tapi kalau sesuai dengan nama rangkaiannya pengurang, maka ya dijadikan sebagai murni sifatnya pengurang. Kalau ini juga sifatnya penguat. R-nya disamakan semua, ini juga R-nya disamakan semua, maka rangkaian menjadi sebagai sebuah penguat seperti itu. Oke, terus ini latihan soal dulu ya. Coba. Itu yang ada di e-book sebenarnya, ada di e-book. Sebentar. Stop. Ini rangkaian yang ada di e-book ya. Ini ada jawaban. Misalkan nih, ada sebuah rangkaian seperti ini. Tentukan sinyal VO output. Jika di sini ini 2 milivolt ya. Ini rangkaian yang pertama ini ada 2 ohm ya. Ini kalau dilihat dari gambar ini adalah rangkaian pengurang ya, pengurang. Kemudian ini adalah rangkaian penguat inverting. Jadi yang pertama adalah pengurang, yang kedua adalah rangkaian penguat inverting. Nah, ini 1 milivolt pada input yang terhubung ke kaki non inverting. Sedangkan yang kaki inverting terhubung ke input 2 milivolt. Kemudian R-nya ini 100 kilo. R yang ini bawahnya 20 kilo. R yang atas 100 kilo. R yang bawah 20 kilo. Artinya di sini pengurangnya itu adalah ada ini ya. Ada penguatan. Berarti kalau Anda mengerjakan ini menggunakan rumus yang yang pertama ya, yang bukan murni pengurang ya. Nah, ini. Nanti saya jelaskan di sini ada penjelasannya. Jadi rangkaian pengurang dan penguat inverting. Nah, untuk rangkaian pengurang dulu. Nah, ini menggunakan rumus ini ya, Mas, Mbak. Nah, ini. Karena di sini kan nilai RF, RA, RB, RC-nya tidak sama kan. Ada faktor penguatan di sini, ada faktor penguatan. Maka kita tidak bisa langsung mengurangkan tidak bisa langsung mengurangkan 1 milivolt kurangi 2 milivolt. Karena nilai-nilai R-nya tidak sama di sini. Maka cara mencarinya ya berarti kita harus mencari tegangan keluaran dari op-amp pertama dulu nih, V01 lah katakanlah. V01 berapa? Nah, rumusnya ini. Di sini ya, V01 lah katakanlah. 1 plus RF per RA dikalikan dengan RC per RB plus RC kalikan VB dikurangi RF per RA kali VA. Nah, ini kita masukkan nih. VO sama dengan 1 plus RF-nya 100 kilo. Terus RA-nya ini. RA ini kan RA, ini RB. RA-nya 100 kilo. Terus dikalikan dengan RC. RC-nya ini 20 kilo. 20 kilo per 20 kilo plus 20 kilo kali 1 milivolt. 1 milivolt itu VB-nya. VB-nya 1 milivolt ini. Dikurangi
RF per RA. Ini RF per RA 100 kilo dibagi 100 kilo kalikan dengan VA atau 2 milivolt. Nah, ini. Dari sini ketemu 1 min 2 milivolt. Oh sama juga ya, ini nilainya sebentar. Oh iya iya iya. 1 milivolt kurangi 2 milivolt. Oh, berarti gini Mas Mbak. Ini fungsinya sebagai fungsi pengurang murni ya. Fungsi pengurang murni. Saya tadi agak uh, salah memahami. Jadi sebagai fungsi pengurang murni ya, pengurang murni berarti di sini yang disamakan ini sebenarnya antara RF dan ini sebentar. RF per RA. Oke, RC, RB. Oh iya. Jadi yang disamakan yang penting adalah ini ya. Yang pertama adalah RF dan RA itu sama, kemudian yang RC dan RB itu sama ya nilainya. Itu bisa langsung nilainya adalah pengurang murni ya. Atau bisa juga yang tadi yang tadi saya jelaskan, semua nilai R-nya disamakan semuanya. Samakan semuanya. Itu juga dia berfungsi sebagai pengurang murni. Ya, ini salah satu contoh soal di sini. Di sini 100 kilo, RA-nya 100 kilo, kemudian RC-nya 20, RB-nya 20. Artinya di sisi ini sama, nilainya 20 sama 20, di sisi yang atas juga 100 sama 100 kilo. Sama. Dimasukkan rumus, maka hasilnya tetap nilainya adalah sebagai pengurang murni, ya mengurangi 1 milivolt dikurangi 2 milivolt. Nah, ini pengurang murni. 1 milivolt dikurangi 2 milivolt. Ketemunya adalah negatif 1 milivolt. Nah, di sini keluaran dari rangkaian op-amp pertama adalah negatif 1 milivolt. Negatif 1 milivolt ini masuk ke penguat inverting. Penguat inverting. Karena apa namanya? Sinyal inputnya adalah negatif, kemudian masuk ke penguat inverting yang membalik sinyal input menjadi positif. Nah, jadi sinyal inputnya negatif, maka di sini menjadi positif. Seperti itu. Positif berapa? Nah ini, sinyal VO masuk ke inverting ya. Positif berapa? Di sini lihat penguatannya. Penguatannya adalah 210 kilo dibagi 10 kilo ya. Ini VO di sini, VO akhir itu sama dengan negatif RF dibagi RA kali Vin. Min atau negatif 210 kilo dibagi 10 kilo dikalikan dengan VI-nya adalah negatif 1 milivolt. Negatif ketemu negatif kan positif. Nah, ini. Ketemunya adalah 21 milivolt. Karena penguatannya adalah 21 kali penguatannya. Seperti itu nih, contoh ini ya, contoh yang ada di e-book yang tugas itu ada soal di bawah ini jawabannya. Kemudian yang soal yang lain selanjutnya yang dari di e-book itu. Nah, ini ada tiga ini ya. Ada 3 rangkaian op-amp. Yang pertama ini apa? Ada yang tahu? Rangkaian penjumlah ini. Ini tadi rangkaian penjumlah ya, menggunakan penguat inverting nih, lihat yang kaki non inverting ke ground, kaki invertingnya terhubung ke input ya. Nah, kemudian di sini ada buffer, rangkaian buffer, di sini ada rangkaian apa lagi nih? Penjumlah lagi. Artinya apa? Di rangkaian penjumlah yang pertama ini nanti adalah menjumlahkan ya, tentunya inputan yang plus 25 mV dan min 20 mV. Nah, kemudian hasil dari op-amp yang pertama ini nanti akan dijumlahkan kembali atau akan dijumlahkan dengan hasil dari rangkaian buffer yang di bawah. Di mana rangkaian yang buffer di bawah ini mengambil input dari negatif 20 mV. Jadi input dari rangkaian buffer yang di bawah, rangkaian op-amp yang di bawah ini mengambil dari nilai min 20 mV. Outputnya itu nanti akan ditambahkan dengan output dari op-amp yang pertama menggunakan rangkaian penjumlah yang kedua. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Jadi 2 rangkaian penjumlah dan 1 rangkaian buffer.
penguat penjumlah yang pertama yang ini ya, penguat penjumlah yang pertama yang ini. Nah, kita lihat bahas yang pertama ini. Karena nilainya tidak sama, nilai antara RF dan RA-nya, RB-nya tidak sama, ya kita menggunakan rumus yang asli ya. VO sama dengan min RF dibagi RA dikalikan dengan VA ditambah RF dibagi RB dikalikan dengan VB. Nah, ini kita masukkan. Negatif dalam kurung 600 kilo dibagi 15 kilo kali 20 mV ditambah 600 kilo dibagi 30 kilo dikalikan dengan negatif 20 mV. Dari perhitungan ini ya, ini ada negatifnya dalam kurung ya. Ini berarti ini 1000 mV dikurangi 400 mV. Ketemunya berapa? 600 mV. 600 mV dikalikan negatif berarti di sini VO adalah negatif 600 mV. Tegangan keluaran di sini adalah negatif 600 mV. Nah, ini tidak murni penjumlah ya, karena di sini ada penguatan di sini. Ada setiap kali sinyal input ini memiliki penguatan yang berbeda. Memiliki penguatan yang berbeda. Kemudian buffer ya, ini buffer. Berarti buffer ini yang ini ya, ini sinyal input negatif 20 mV masuk ke non-inverting. Mana? Ini masuk ke non-inverting, kemudian ini ada umpan balik. Berapa tegangan VO-nya atau tegangan output-nya? Yang namanya buffer berarti VOUT sama dengan VIN. VOUT sama dengan VIN. Ya udah, VOUT sama dengan VIN, berarti VOUT di sini itu nilainya adalah minus 20 mV. Sama. Nah, keluaran ini VO1 dan VO2 ini nanti akan dijumlahkan di sini penjumlah yang rangkaian penjumlah yang kedua. Mana ini? Ya ini penguat penjumlah ini. Penguat penjumlah juga nih. Karena di sini nilainya tidak sama ya antara RF dan RA. Ini nilai VO1, VO2 ini. VO1 adalah negatif 600 mV, VO2 adalah negatif 20 mV. Sebentar. Maka VO-nya ini menggunakan rumus yang tadi awal ya. Negatif RF per RA dikalikan dengan VA. Ya, VA-nya nih minus 600 mV. Ditambah 300 kilo dibagi dengan 15 kilo dikalikan dengan minus 20 kilo ini, 20 kilo. Hasilnya VO sama dengan negatif dalam kurung negatif 6400 mV. Negatif ketemu negatif yang positif, menjadi tegangannya adalah 6400 mV atau kalau kita jadikan volt berarti 6,4 volt seperti itu. Ya ini ya. Ini contoh soalnya. Contoh soalnya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Ya. Itu kan Pak di soal nomor 2 tuh rangkaiannya tuh ada dua rangkaian penguat header sama satu buffer. Nah, untuk menghasilkan tadi berapa hasilnya? 6,2 volt, Pak. Nah, sebentar. Ya, terus? Nah, kalau misalkan kita mau menyederhanakan rangkaian itu, tapi hasilnya tetap sama, itu bisa, Pak? Menyederhanakannya dalam arti gimana? Menyederhanakannya gimana, Mas? Itu kan pakai dua penguat header sama satu buffer untuk nomor 2 ya. Ini, ini kan rangkaian ini kan tujuan utamanya hanya buat yang tadi, nah inputannya segitu menjadi penguat menjadi 6,2 volt. Ya, 6,4 ya. Ini 6,4. 6,4 volt. Nah, itu kalau misalkan kita mau sederhanain gitu kan, ini kan pakai 3 penguatan ya Pak. 3 ohm ya, 3 ohm, 2 penjumlah, 1 buffer ya. Kalau misalkan kita sederhanain hanya memakai 1 penguat saja gitu, apa bisa gitu?
Ya bisa Mas, artinya ini kan sebenarnya ada sebuah rangkaian seperti ini. Dengan inputnya ada dua, plus 25 milivolt dan minus 20 milivolt. Berapakah VO-nya untuk rangkaian ini, Mas? Untuk rangkaian ini. Nah, ini tadi caranya tadi ya. Beda kasus jika misalkan kita memiliki dua input, misalkan dua input plus 25 milivolt dan minus 20 milivolt. Di mana kita membutuhkan satu sinyal saja, yaitu misalkan 6,4. Bagaimana caranya merekayasa supaya dua input ini 25 milivolt dan minus 20 milivolt menjadi 6,4. Nah, itu terserah nanti perancangannya bagaimana menggunakan rangkaian op-amp supaya nilai akhir yang nanti akan dipakai itu adalah 6,4. Nah, salah satunya yaitu kombinasi seperti ini ya. Nanti misalkan Masnya bisa merancang suatu rangkaian op-amp yang mana dari dua sinyal input itu bisa dijadikan satu sinyal input 6,4 volt dengan rangkaian berbeda seperti ini ya bisa. Tidak harus seperti ini. Ini kasusnya itu kan sudah ada rangkaian berapa outputnya. Beda dengan misalkan kasus tadi studi kasus memiliki dua sinyal input yang masing-masingnya adalah 25 milivolt dan minus 20 milivolt. Sedangkan untuk instrumen setelahnya itu hanya membutuhkan nilai 6,4 volt. Bagaimana caranya supaya merekayasa dua sinyal input ini supaya menjadi satu sinyal input 6,4. Nah, itu nanti Anda bisa merancang kira-kira itu jelas menggunakan buffer ya, atau dikurangi ya. Bisa buffer, bisa pengurangan, bisa supaya nanti menghasilkan 6,4 seperti itu, Mas. Terus mau tanya lagi, Pak. Iya. Kalau misalkan yang tadi kan itu soal rekayasa gitu Pak ya. Nah, terus penggunaan lebih banyak op-amp sama penggunaan lebih sedikit op-amp itu sama saja atau ada yang lebih ada yang lebih efisien gitu Pak? Jadi penggunaan op-amp itu kan tergantung tujuan, Mas. Kalau misalkan kita bisa mendesain, merancang rangkaian menggunakan sedikit op-amp, tapi tujuannya tercapai, ya nggak masalah. Yang tadi seperti yang saya sampaikan, ada dua input, kepingin ini menjadikan satu input 6,4. Di sini contoh soal itu menggunakan perancangan 3 op-amp. Ketika kita mendesain dan itu bisa menggunakan 2 op-amp, itu lebih baik dari sisi dari sisi jelas biaya ya. Biaya kita tidak perlu menggunakan banyak op-amp, tapi tujuannya sama. Tujuannya tetap menjadikan dua sinyal input menjadi satu sinyal input 6,4 tadi, seperti itu. Jadi tidak dibatasi. Sebaiknya sih memang sedikit op-amp, tapi kalau memang tidak bisa, perancangan kita tidak bisa menjadikan itu hanya menggunakan 2 op-amp atau 1 op-amp, harus menggunakan 3 atau 4 op-amp, ya nggak masalah, seperti itu. Nggak masalah. Karena ini kan impedansinya sangat tinggi, jadi tidak membebani ini kan, tidak terjadi efek pembebanan gitu. Masing-masing op-amp ini tidak menyerap daya dari rangkaian sebelumnya. Cuma pertimbangannya tadi harga saja. Kita harus membeli banyak op-amp. Seperti itu Mas, kira-kira. Makasih Pak. Oke, baik ya, karena waktunya ini sudah jam 12 lebih ya. Untuk yang non-linear nanti silakan dipelajari ya. Nanti ada tugas juga ya. Saya yakin kemarin non-linear juga sudah dibahas sekilas. Terkait dengan integrator, diferensiator, kemudian rangkaian multivibrator ya, terus yang lain ya. Yaitu nanti Anda baca, kemudian saya kasih soal ya. Nanti saya kasih jawaban seperti itu. Ini untuk mempercepat ini ya. Jadi minggu depan kita sudah ke filter ya, ke filter. Filter ini kan nanti untuk praktikum juga. Osilator, kemudian baru nanti ada kuis ya. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk materi hari ini. Tadi sudah di absen. Oke, untuk tugas nanti saya create itu jangan lupa LMS tugas sampai nanti malam di-upload, jangan lupa. Untuk linknya nanti saya buat di situ.
silakan masuk ke LMS. Semuanya udah masuk ke LMS bisa ya? Jika ada yang belum bisa, Saya belum bisa, Pak. siapa? Nanti WA saya ya. Nanti saya enroll manual. Saya enroll manual. Coba. Saya udah WA. menghubungi Bapak sebelumnya. Udah, Pak. Iya, oke. Nanti di-up lagi biar nanti saya pas ini enroll lagi. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.